peluang dan proyek investasi yang siap ditawarkan di Provinsi Sulawesi Barat. Berjuta potensi yang ada di Provinsi Sulawesi Barat membuat provinsi ke-33 ini ibarat magnet bagi para investor. Keindahan alam, serta segala potensi yang membentang di 6 kabupaten di Sulawesi Barat sungguh sayang jika tak benar-benar dimanfaatkan demi kesejahteraan masyarakat. Tentang peluang dan proyek investasi yang siap ditawarkan di Provinsi Sulawesi Barat ini, semoga bisa memberikan gambaran tentang bidang-bidang pengembangan di Provinsi Sulawesi Barat yang siap untuk ditawarkan dan dikelola oleh para investor baik dari dalam daerah maupun dari luar daerah. Pengembangan kawasan peruntukan industri. Fokus utama dari kawasan seluas 107,74 hektar ini terletak di areal pelabuhan Tanjung Silopo, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Di sana diproyeksikan di sektor pengembangan kawasan industri terpadu. Proyek timeline pengembangannya yakni di tahun 2019 sampai 2024. 9,83 hektar, di dalamnya terdapat industri pengolahan getah pinus dan kelapa oleh PT Kencana Hijau Bina Lestari. Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pun telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan peruntukan industri dalam RT RW Kabupaten Polewali Mandar. Peluang pengembangan kawasan peruntukan industri di kawasan Pelabuhan Tanjung Silopo itu pun kian menjanjikan. Terlebih dengan fakta bahwa berdasarkan data BPS tahun 2019, jumlah angkatan kerja terampil yang terdaftar di Kabupaten Polewali Mandar berjumlah 1.327 orang. Di kawasan itu juga masih tersedia lahan investasi untuk pengembangan kawasan industri seluas 97,87 hektar. Tersedia air bersih, yakni Sungai Binuang dan listrik PLN. Pelabuhan Tanjung Silopo dapat disandari oleh kapal ukuran 2000 DWT. Ketersediaan komoditi unggulan di Kabupaten Polewali Mandar diantaranya kakao, kelapa, hasil perikanan, dan pertambangan, serta Tanjung Silopo yang merupakan jalur internasional, melayani embarkasi, debarkasi untuk pengiriman pekerja migran Indonesia ke Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Silopo akan digunakan untuk melayani pengiriman ekspor-impor, dan Tanjung Silopo telah terdaftar secara resmi dalam keanggotaan Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area. Pengembangan kawasan agrowisata Kebun Raya Bulo. Seluas 200 hektar di Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, berjarak 45 menit dari pusat pemerintahan kabupaten. Di sana diproyeksikan untuk pengembangan kawasan agrowisata. Telah dilengkapi dengan jalan ruas provinsi Lampa Bulo Matanga dan kawasan perkebunan durian seluas 20 hektar. Proyek timeline pengembangannya yakni di tahun 2019 sampai 2024. Telah mendapat dukungan pemerintah berupa penetapan kawasan agrowisata Kebun Raya Bulo dalam RT RW Kabupaten Polewali Mandar. Lokasinya berada di ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Potensi produksi durian sampai dengan 3.420,1 ton per tahun. Terdapat potensi pengembangan wisata alam air terjun dan air panas, termasuk pesona negeri di atas awan yang dapat dinikmati di kawasan tersebut. Adapun estimasi anggaran untuk pembukaan lahan mencapai 1,4 miliar rupiah dan pengembangan lahan membutuhkan 15 miliar rupiah. Pengembangan kawasan pertanian terpadu Agro Teknopark terletak di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan luas pengembangan lahan sampai dengan 200 hektar. Infrastruktur pemerintah sudah terbangun di luas lahan 7 hektar. Proyek timeline pengembangannya yakni di tahun 2020 sampai 2024. Didukung oleh kebijakan pemerintah dengan penetapan kawasan Agro Teknopark dalam RT RW Kabupaten Polewali Mandar dan nota kesepakatan Batan pada Kamis tanggal 14 April 2015. Juga didukung oleh jumlah penduduk sebesar 49.929 orang, luas lahan sawah 9.052 hektar, produksi padi 66.984,8 ton per tahun, serta populasi ternak sapi, produksi palawija hingga 116 ton.
Infrastruktur pertanian terpadu yang tersedia saat ini adalah luas lahan 7 hektar, kandang ternak sapi kapasitas 10 ekor, instalasi pengolahan pupuk organik, lantai jemur dan gudang benih, serta ilmu. Adapun estimasi nilai investasi, pembukaan lahan kurang lebih 2,2 miliar dan anggaran pengembangan 15 miliar rupiah. Pengembangan kawasan Pertenunan Sutra terletak di Kecamatan Limboro dengan luas lahan 100 hektar, telah mendapat dukungan pemerintah berupa Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 15 Tahun 2014 tentang penggunaan produk lokal daerah. Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang penggunaan kain tenun motif sebagai seragam sekolah dan sudah mendapat legalitas haki dari Kemenkumham Kantor Wilayah Sulawesi Barat. Utilitas dan infrastruktur, Gedung Balai Industri Persetaraan Alam di Desa Karama, Kecamatan Tinambung. Proyek timeline pengembangannya yakni di tahun 2019 sampai 2024. Yang pertama itu ada Kecamatan Limboro. Kecamatan Limboro ini itu terkenal di sana itu pembuatan sarung yang dikatakan sarung sabe. Kemudian untuk di Kecamatan Wonomulyo juga di sana ada pengembangan untuk pertanian dan perkebunan, yaitu Agro Teknopark itu, sehingga ini juga jadi perhatian khusus dalam rangka menggali potensi alam di sana. Tidak terlupakan juga ada di Kecamatan Bulo. Ini Kecamatan Bulo sementara dalam proses pengembangan sampai sekarang ini, yaitu Kebun Raya Bulo. Termasuk di sana juga pengembangan tentang wisata desa. Di sana ada negeri di atas awan. Ini menjadi populer bagi kalangan generasi-generasi muda kita, bukan hanya di dalam Kabupaten Polewali Mandar, tapi juga sudah datang di beberapa kabupaten, termasuk di masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Madia, Makassar. Oleh karena itu, saya mengajak investor ke Polewali Mandar untuk berinvestasi dalam rangka pengembangan dan mengelola potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Ayo ke Polewali Mandar, Polman Jago.